pembelajaran ya, kita masuk ya. Persiapkan diri dulu. Baiklah, dari sekalian untuk mengawali kegiatan pada sore hari ini untuk pelajaran mata pelajaran akidah akhlak, kita berdoa membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Amin. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita akan absensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian sekalian nih. Siapa yang hadir, siapa yang hadir, siapa yang izin dan yang alfa, ya. Untuk Andri Setiawan, hadir Pak. hadir. Eka Iwanul Hakim, alfa lagi. Kemudian Iskandar Zulkarnain, alfa. Muhammad Rafandi, hadir. Muzaidan Suryadi, izin. Oh, tidak ada surat ya. Iya Pak, buru-buru ya. Jadi yang hadir cuma ada 2 ya, yang hadir ada berapa? Baiklah, di sini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu dengan materi membaca, adab membaca Al-Quran. Kemarin kita belajar di adab untuk berzikir. Sebelum kita masuk ke adab baca Al-Quran, siapa yang bisa menjelaskan sedikit saja adab dari berzikir? Pak, Silakan Mas Setiawan. adab berzikir itu adalah suatu yang kurang afdol apabila orang melaksanakan sholat itu tidak diimbangi dengan berzikir saat sholat. Dan dalam hal ini dimaksud adalah mengingat Allah Pak, dengan cara memperbanyak menggunakan kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah dan sahabat. Jadi zikir itu adalah cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah sholat itu sangat dianjurkan untuk kita berzikir. Berzikir itu tidak hanya di setelah sholat, tetapi berzikir itu kita bisa di mana saja. Karena berzikir itu contohnya seperti kita mengucap lafal kalimat thayyibah, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Ya. Kita akan masuk ke adab membaca Al-Quran. Sedikit saya jelaskan. Adapun Al-Quran Karim adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun ya. Ingat, Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya agar selamat di dunia dan di akhirat dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Ya. Untuk itulah tiada ilmu yang lebih utama dipelajari oleh seorang muslim melebihi keutamaan mempelajari Al-Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu yang artinya sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya atau mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman bagi seluruh umat manusia untuk kita melaksanakan kehidupan di dunia dan mengharapkan juga untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kita akan masuk ke adab dalam membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita itu harus memperhatikan adab-adab dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di situ akan kita mendapat kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Nah, yang pertama itu adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Nah, dimaksudkan dalam membaca Al-Quran seseorang diajarkan dalam keadaan suci, namun diperbolehkan apabila dia membaca Al-Quran dalam keadaan najis. Kenapa? Imam Haramain berkata, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tetapi dia mengerjakan sesuatu yang utama.
Kemudian halaman 58, halaman 69. Jadi ketika kita dalam keadaan najis, bukan hadis besar loh ya. Kalau hadis besar otomatis tidak diperbolehkan. Najis kita dibiarkan untuk berzikir, untuk baca Al-Quran. Ya. Itu yang poin kedua adalah membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibacanya. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari, berarti dia tidak memahami. Kenapa? Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunnah. Kenapa Rasulullah SAW bersabda seperti itu? Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 1 minggu atau 7 hari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya, itu diusahakan untuk santai saja, jangan terburu-buru, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kalau kita terburu-buru, ditakutkan kita tidak memahami apa isi kandungan dari ayat Al-Quran. Sampai di sini ada yang tanyakan mengenai ada membaca Al-Quran. Paham ya? Nah, yang selanjutnya kalau yang poin ketiga adalah membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan atau tersentuh karena sentuhan ayat yang dibaca sehingga dia dapat menyentuh jiwa dan perasaan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hambanya yang sahih dan mereka menyukur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Quran surat Al-Isra ayat 109. Namun demikian tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk pura-pura nangis dengan tangisan yang dibuat-buat. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita itu harus khusyuk dan tenang. Dan ketika kita sudah membaca khusyuk dan tenang, otomatis itu akan menyentuh jiwa kita dalam memahami ayat-ayatnya. Itu ya. Selanjutnya kalian yang keempat adalah membaguskan suara ketika membacanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Di dalam hadis ini dijelaskan tidak termasuk umatku orang yang tidak melakukan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa? Maksud hadis ini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas dan terang maksudnya atau hurufnya, panjang pendeknya, bacaannya, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, diusahakan atau dianjurkan untuk melakukannya atau tidak terburu-buru atau tidak besar-besar dan memahami tajwidnya. Poin kelima adalah membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Apa sih isti'adzah? Isti'adzah itu adalah kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu ya. Jelaskan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan syaitan yang tertutup. Quran surat An-Nahl ayat 98. Membaca Al-Quran dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat dan tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih atau secara khusyuk. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwasanya setiap diri kalian bermunajat kepada Rabb-nya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah salah satu dari kamu mengganggu yang lainnya, dan salah satu dari kamu tidak boleh bersuara lebih keras daripada yang lain pada saat membaca Al-Quran. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasai, Baihaqi dan Hakim. Kenapa poin kelima ini diawali dengan isti'adzah? Karena dengan membaca isti'adzah
kita itu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca Al-Qur'an tidak ada gangguan dari syaitan. Kenapa? Karena gangguan dari syaitan itu sangat ada saja gitu untuk kita, untuk menuju kita untuk tidak membaca Al-Quran dan untuk perbuatan-perbuatan lainnya. Itu adalah godaan-godaan syaitan yang perlu kita tindak lanjuti atau hindari ya, dengan meminta pertolongan kepada cukup ya untuk materi sore hari ini dengan materi ada membaca Al-Quran ya, sudah cukup. Saya simpulkan sedikit ya. Jadi membaca Al-Quran ini sangat penting bagi kita. Nah, kenapa? Adapun ada membaca Al-Quran diantaranya adalah membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang, membacanya dengan pelan dan hati-hati atau tertib dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Kemudian membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis atau terjun karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga dia dapat menyentuh hati dan perasaan atau jiwanya. Membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah, membaguskan suaranya ketika membaca. Ini saya akan sedikit bertanya kepada dari sekalian ini untuk siapa ya? Yang bisa menjawab aja deh. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, tolong sebutkan berapa adab dalam baca Al-Quran, dan tolong sebutkan semuanya, poin-poinnya saja. Silakan, siapa yang berani? Silakan. Tadi ada dalam membaca Al-Quran itu ada 5 Pak. ya. Jadi yang pertama, membaca dalam keadaan yang suci, sopan dan tenang. Kedua, membaca dengan pelan, tertib dan tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk dan menangis tertenyuk karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Yang keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Yang terakhir, membaca Al-Quran mulai dengan isti'adzah. Seperti itu ya, poin-poinnya yang perlu kita pahami untuk ada membaca Al-Quran. Nah, untuk Andri Setiawan, tolong jelaskan sedikit mengenai pengertian azan membaca Al-Quran. Ya, tadi saya jelaskan sedikit mengenai pengertian atas adanya. Membaca Al-Quran dan Ya, Al-Quran itu adalah kitab pedoman ya. dan petunjuk jalan yang lurus dan memberi bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya bersama di dunia dan akhirat, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Untuk itu sedikit motivasi dari saya untuk kalian sekalian. Al-Quran itu adalah pedoman bagi kita. Dan Al-Quran itu sangat penting bagi kita untuk memahami isinya. Nah, di dalam isi Al-Quran itu adalah kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, jiwanya bisa tenang, kemudian kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang zalim ya. Jadi saya anjurkan untuk ada sekalian ketika waktu luang atau ada waktu untuk membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena di situ itu akan menyejukkan hati kita dan otomatis kita akan mendapatkan pahala. Yang Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang ketika hambanya membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Cukup ya materi kita sore hari ini ya. Waktunya juga sudah habis. Baiklah, untuk menutup kegiatan belajar mengajar
kita. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon ampun. Pada Allah saya mohon ampun. Mungkin cukup dari saya. Dengan suratul mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.